Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan kelima tentang desain penelitian. Di sini desain penelitian adalah untuk menentukan cara yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dengan memilih metode penelitian yang akan digunakan. Pemilihan metode ini berkaitan dengan yang pertama tujuan penelitian yang ingin dicapai, logika berpikir yang digunakan, kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sumber daya yang ada. Jenis analisis penelitian, metode penelitian berdasarkan analisis itu ada dua, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivistik, kalau kualitatif adalah pada paradigma humanistik. Jadi maksudnya dari kuantitatif ini adalah pada dilakukan penelitian eksperimental kalau desainnya, kalau kualitatif itu bisa ke orang atau manusia. Tujuan pokok penelitian kuantitatif adalah untuk memperoleh generalisasi terhadap populasi. Kalau tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami atau memaknai setiap gejala yang ada. Pemaknaan dilakukan sedalam mungkin sampai diperolehnya variasi yang jenuh. Nah, di sini syarat objek yang diamati dalam penelitian kuantitatif adalah dapat teramati, dapat atau terulang, kemudian terukur, teruji, dan teramal. Nah, di sini kerangka dasar penelitian kuantitatif adalah yang pertama teori berdasarkan variabel tadi, ada variabel bebas, terikat maupun kontrol. Dari variabel itu kemudian didefinisikan indikatornya, definisi operasional variabel, kemudian lanjut ke level empiris, yaitu level empiris ini adalah untuk pengambilan datanya. Dari empiris ini lanjut ke level teori. Nah, kalau dari siklus empirik penelitian kuantitatif ini adalah yang pertama kita melakukan teori terlebih dahulu, maksudnya itu melakukan observasi, melakukan deskriptif, melakukan untuk perumusan masalah. Dari perumusan masalah kita lanjut ke hipotesis. Dari hipotesis ini kita harus mengetahui dugaan sementaranya, bisa melakukan mencari apakah populasinya berapa, sampelnya berapa. Jadi yang dimaksud dengan populasi ini adalah semua unit yang ada dalam penelitian Bapak Ibu. Kalau sampel di sini adalah yang sesuai dengan kriteria inklusinya Bapak Ibu, dan sampel ini bisa dihitung menurut Federer tadi kalau jenis penelitiannya adalah eksperimental. Nah, dari sampel itu nanti kalau sudah dihitung pengulangannya tahu, kemudian untuk ujinya macam-macam variabel bebasnya juga akan diketahui dan kita langsung mengetahui berapakah jumlah dalam penelitian Bapak Ibu. Kalau penelitiannya di sini kalau sudah mengetahui populasi dan sampelnya, kita lanjut ke pengumpulan data, hasil analisis data, dan kita lanjut ke evaluasi. Dari evaluasi ini berarti kita melakukan analisis data dan melakukan pembahasan. Nah, kalau metode dalam penelitian kuantitatif itu bisa secara eksperimental, kemudian bisa dilakukan secara survei. Kalau secara eksperimental di sini adalah suatu kelompok dikarenakan perlakuan tertentu, setelah itu dilakukan pengukuran terhadap variabel tergantung. Nah, di sini ada desainnya. Jadi desainnya itu ada one group pre-test, post-test desain. Kita random, jadi desain penelitiannya itu bisa menggunakan random sampling. Kita post-test, nah, kita lakukan post-test, kita treatment, uji, dan kita lakukan post-test kembali. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah menentukan variabel bebas ini sebagai variabel treatment. Kemudian variabel ini tidak akan diukur, melainkan muncul sebagai variabel yang akan mengakibatkan perubahan pada variabel tergantung. Yang kedua, menentukan kelompok eksperimental, yaitu kelompok sasaran yang terkena intervensi. Nah, kalau desain surveinya di sini penelitian survei itu bertitik tolak dari konsep, hipotesis, dan teori yang sudah ada, kemudian bersifat verifikasi atas teori yang sudah tersedia, dan sehingga bertitik tolak dari dasar deduktif. Nah, kalau metode survei ini adalah penelitiannya deskriptif tapi dilakukan secara kuantitatif, bisa menggunakan eksploratif atau eksplanatif.
Ciri-ciri penelitian survei yang pertama adalah analisisnya individu, sedangkan jika unit analisisnya kelompok, maka anggota kelompok atau individu dipilih sebagai responden. Yang kedua, data dikumpulkan dari responden yang banyak jumlahnya dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Nah, ini adalah langkah-langkah penelitian survei. Yang pertama adalah kita harus mengetahui masalahnya terlebih dahulu. Dari masalah kemudian dibaca, muncullah teori. Dari teori ini kemudian akan dihipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementaranya, kemudian lanjut ke variabel. Dari variabel ini kita lanjut ke pengumpulan data. Terus kita harus mengetahui desain penelitiannya, kita mengetahui sampel yang dilakukan dalam penelitian, kita olah data, dan kita lakukan hasil penelitiannya dianalisis menggunakan SPSS atau uji statistik tadi. Terima kasih untuk desain penelitian ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.